Ya, siapa tahu dengan keberanian saya begini, saya jadi presiden. Tunggulah saya. Mungkin saya jadi presiden Kristen pertama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana oten makan tak sedap, tidur pun sudah tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas Babang Udin yang luar biasa sekali ya. Pendeta besar Saipudin, pendeta besar Protestan tentunya, bukan secara Kristen total ya, tapi hanya Protestan. Ya. Pendeta besar Saipudin ini sekarang bukan hanya ingin menjadi menteri agama, tetapi dia sudah menaikkan targetnya, menaikkan mimpinya. Tidak mau hanya menjadi menteri agama, tetapi dia ingin posisi yang lebih tinggi. Ya, di mana kita ketahui bersama, ya mungkin teman-teman yang ikut saya sudah beberapa bulan tahu ya, di beberapa bulan kemarin kita juga udah bahas saat Saipudin mengatakan kalau dia yang jadi menteri agama ya, dia berkata kalau dia jadi menteri agama, dia hapus itu ayat-ayat yang di Quran dan juga pesantren. Itu pertama kali yang dia sampaikan saat dia tiba di Amerika bulan lalu. Jadi pertama kali dia nyampe di Amerika, dia mengatakan kalau dia yang jadi menteri agama akan dia rombak semua, ya. Haji akan dia batalkan, jangan lagi orang Indonesia yang haji, jangan lagi ada pesantren, ya. Terus yang ketiga, menghapus ayat-ayat yang ada di Quran. Itu yang akan dia lakukan kalau jadi menteri agama. Itu kemarin. Mimpi dia kemarin pengen jadi menteri agama. Tetapi hari ini mimpinya naik lagi nih. Mimpinya naik lagi sekarang pengen jadi presiden Indonesia. Ya, jadi Babang Udin pengen jadi presiden Indonesia pertama yang berasal dari orang non-muslim ya, dia katakan dari non-muslim, dan dia akan merombak semua tata negara kita. Ya, dia akan mengatakan dia akan membuat jauh lebih baik. Wah, nih saya akan jadi presiden yang terbaik gitu kan, presiden yang luar biasa gitu. Saya nggak tahu apakah nanti bulan depan akan naik lagi, karena bulan lalu jadi menteri agama, bulan ini jadi presiden, besok mungkin mau jadi nabi. Ya, nanti bentar lagi dia akan jadi Tuhan gitu kan. Karena kalau yang dari pemerintahan dia pengen dari agama, menteri agama ke presiden, itu kalau yang kita bilang dari segi pemerintahan. Tapi kalau dari segi agama, ya dari segi agama dia sudah mengklaim sebagai rasul, ya rasul si botak zaman now. Lah kita langsung bilang aja ya, rasul zaman now kita bilang. Ya, Saipudin sudah mengklaim dirinya sebagai rasul zaman now. Ini nggak terlepas kemungkinan bentar lagi dia akan ngeklaim dia akan jadi Tuhan, Tuhan zaman now, menggantikan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Ya, Tuhan belum nyampe 2000 ya, masih 1700. Sorry ya. Masih 1700 tahun jadi Tuhan, belum 2000 tahun. Karena saat konsili pertama lah, ya, konsili Nisea. Konsili Nisea pertama lah berubah statusnya jadi Tuhan. Jadi Saipudin mungkin akan bilang ini sudah 1700 tahun, udah saatnya mengganti Tuhannya dengan diri Saipudin ya. Jadi Saipudin mungkin akan minta juga kalau yang di pemerintahan dari Menteri Agama naik ke Presiden, kalau yang dari segi agama, dari Rasul menjadi Tuhan ya, saya nggak tahu. Apakah akan secepat itu atau mungkin jadi apa dulu gitu kan, bosnya Rasul atau koordinatornya Rasul dulu, atau nanti baru 1 bulan lagi atau 1 tahun lagi baru jadi Tuhan. Ya nggak tahu lah urutannya ya. Itu terserah Babang Udin sedunia. Tapi di sini saya ingin ketawa adalah bagaimana mimpi dia menjadi presiden dan apa saja yang akan dia lakukan setelah menjadi presiden. Jadi mungkin lebih afdol teman-teman dengar dulu ya, apa yang akan dia lakukan setelah dia menjadi presiden. Ya, kita dengarkan dulu pernyataan Saipudin
Ya, apakah dia akan jadi presiden dengan cara apa? Saya juga bingung ya, dengan cara apa? Apakah dia akan lewat jalur menggunakan partai politik ikut ke pemilu, ya, sesuai dengan demokrasi, ikut pemilihan umum, atau dia akan jadi presiden dengan cara mengkudeta presiden yang sekarang ya. Jadi ada juga orang yang jadi presiden atau perdana menteri dengan cara mengkudeta presidennya yang lama. Ya, sering negara-negara yang terjadi kudeta, misalnya Korea gitu kan, Korea Selatan, presidennya dikudeta digantikan dengan presiden baru. Dia mengangkat dirinya sebagai presiden baru karena dia pemimpin tertinggi saat itu, pemimpin kudeta, ya pemimpin kudeta tertinggi saat itu. Ya, mana tahu Saifuddin ingin bawa pasukan dari luar negeri menyerang Indonesia, ya menggulingkan presiden yang sekarang, dan dia akan jadi presiden berikutnya. Ya nggak tahu lah caranya. Atau dia akan melalui konstitusi dengan mendirikan partai gitu kan, Partai Kristen Indonesia (PKI). Ya, kalau partainya itu terpecah-pecah kan susah, karena kita tahu dulu ya ada beberapa partai yang mengatasnamakan Kristen, pecah mereka. Mana tahu Saifuddin pengen bersatu pakai satu nama saja, Partai Kristen Indonesia. Calon presidennya Saifuddin Ibrahim. Ya mana tahu. Ya, jadi kita dengar dulu penjelasan dari Babang Udin ya atas rencana dia kalau dia jadi presiden. Polisi Indonesia. Jadi kasihan bangsa. Polisi Indonesia. Jadi kasihan bangsa kita ini, anak-anak kita. Lihat di negara Afrika saja. Penjaranya mampu melahirkan seorang presiden. Begitu ketatnya apartheid di Afrika. Nelson Mandela 27 tahun di penjara. Tetapi Nelson Mandela selama dalam penjara, dia hanya mengajar napi-napi itu Alkitab firman Tuhan, Alkitab firman Tuhan. Ketika kerusuhan demo di luar itu sudah berkecamuk luar biasa dan membenci apartheid, siapakah presiden kita? Mereka berpikir itulah Nelson Mandela yang sudah 27 tahun di dalam penjara, begitu keluar langsung jadi presiden Afrika Selatan. Ya, siapa tahu dengan keberanian saya begini, saya jadi presiden. Tunggulah saya. Mungkin saya jadi presiden Kristen pertama di Indonesia. Karena yang memimpin itu nanti segala staf ahli itu yang memimpin. Saya mah cuma kuar-kuar aja. Matikan Habib Rizik. Saya bisa tunjuk begitu. Kasih racun dalam penjara. Kira-kira. Daripada polisi nembak 6 orang anak buahnya, matikan 1 orang, selesai. Itu yang benar. Polisi Indonesia ini mah bodoh. Kok yang dibunuh orang yang nggak bersalah, anak buah Habib Rizik. Yang dibunuh itu 1 orang, selesai sudah, nggak ada ribut. Tolong kirim sianida ke Habib Rizik. Polisi, kasih sianida aja tuh, kakek tua itu. Rupanya Habib Rizik itu sudah 65 tahun umurnya. Ya, teman-teman sudah saksikan ya, bagaimana rencana Babang Udin kalau dia jadi presiden.
dia langsung merencanakan untuk membunuh Habib Rizik ya. Luar biasa sekali. Programnya adalah membunuh Habib Rizik dengan cara meracuni dengan sianida. Wow, luar biasa sekali kalau Babang Udin ini bisa jadi presiden ya. Wah, ini ngeri-ngeri sedap nih kalau kita punya presiden seperti ini. Nggak cocok, bunuh. Nggak cocok, singkirkan. Wah, luar biasa sekali, Bang Udin. Salut saya melihat Anda. Anda punya program yang sangat luar biasa, ya, cemilang ya. Luar biasa, hebat gitu. Dan memangnya ada yang mau pilih, masalahnya Pak Saipudin. Ya. Apakah ada orang mau pilih manusia yang saya bilang bejat seperti Anda? Ini sudah saya pantas katakan bejat, kalau kita melihat track record Saipudin Ibrahim. Anda gagal, Pak, sebagai pemimpin, Pak. Jangankan sebagai presiden, Pak. Mimpin keluarga saja Anda gagal, Pak. Ya, buktinya anak Anda saja, itu udah bilang, ini Abi ini nggak beres. Anak Anda itu masih sopan. Ya, ketiga putra Anda itu masih sopan karena mereka dididik dengan Islam yang benar. Ya. Mereka tetap mengedepankan adab sebagai anak dalam agama Islam. Kalau mereka ya bukan seorang muslim yang taat, saya rasa udah maki-maki Anda deh, Pak. Ya, udah marah-marah Anda. Tapi dengan cara sopan dia masih bisa menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya tentang ayahnya. Jadi janganlah mimpin dulu negara, Pak. Mimpin keluarga, mimpin organisasi Anda dulu, didik dulu orang-orang di sekitar Anda untuk jadi benar, Pak. Didikan Anda ada yang benar. Si KC jadi penghujat. Terus Anda siapkan murtadin-murtadin odong-odong untuk menyusup ke dalam uh, organisasi-organisasi dan tempat-tempat muslim. Ya, Anda siapkan itu, Pak. Ngeri Anda, Pak. Ya, orang seperti Anda jadi presiden mau jadi apa negara kita, Pak? Akan jadi seperti apa negara Indonesia kalau punya presiden seperti Anda yang pemahamannya menyalahkan orang lain? Sibuk cari kambing hitam, Pak. Nanti begitu ekonomi kita jatuh misalnya, lagi susah. Ya, negara kita misalnya lagi susah minyak nih, seperti sekarang. Lagi susah minyak makan seperti sekarang. Saya jamin Anda akan menyalahkan orang-orang. Wah, itu yang salah Menteri Perdagangan, bukan saya. Ya, saya presiden nggak salah, Menteri Perdagangan yang kerjain nggak beres itu. Terus nanti ditunjuk lagi. Wah, itu pengusaha-pengusaha yang salah. Ya, pengusaha A, B, C, disebutin satu-satu namanya. Karena saya Pudin suka sebut nama kan, disebutin A, B, C punya perusahaan. Wah, kasihan Pak, perusahaan itu Pak, diserang sama warga Pak. Yang memprovokasi Anda Pak. Anda jadi presiden, Anda main asal aja tunjuk kan. Wah, ini kita minyak ini langka gara-gara ada perusahaan nggak beres itu. Nama perusahaannya A, B, C. Apa nggak diserbu perusahaan itu Pak? Diserbu perusahaan itu saya jamin. Diserbu. Karena presiden yang ngomong, ini gara-gara si A, si B, si C Pak. Setiap ada apa-apa Anda menyalahkan orang. Nanti Anda akan bilang juga gitu kan. Wah, ini lagi apa misalnya inflasi lagi tinggi. Wah, ini salah Menku tuh. Menku tuh yang salah, rumahnya di sana tuh. Marahin tuh Menkunya itu. Jadi orang akan terprovokasi gara-gara Anda, Pak. Anda nyalain orang lain gitu. Nanti salahin, wah itu negara luar yang salah itu. Indonesia nggak ada investasi. Wah disalahin, itu Cina ya, sama negara-negara Arab situ. Nggak mau investasi di Indonesia. Kurang hajar mereka itu. Mereka kurang hajar itu. Harus Yesus menjamah mereka dulu supaya mereka datang ke sini. Wah itulah salah Cina. Mereka nggak terima Yesus gitu ya. Kalau mereka terima Yesus, harusnya mereka investasi di Indonesia. Nanti Anda akan bilang seperti itu, Pak. Saya jamin kalau Anda jadi presiden, Anda akan seperti itu. Nyalain orang lain semua. Nanti kalau misalnya, ya misalnya contoh nih, sekarang apa Tesla, ya nggak jadi bangun pabrik di Indonesia. Wah, Anda akan marah-marah, Pak. Anda kalau jadi presiden, Anda marahin. Ya. Itu hebatnya Anda gitu kalau jadi presiden ya. Dimarahin. Ya. Wah, ini nggak benar nih Tesla. Kemarin bilang mau masuk Indonesia, tiba-tiba nggak jadi. Di PHP kita kurang hajar tuh Tesla gitu ya. Elon Musk tuh nggak benar gitu. Wah, dimaki-maki. Nama-nama orang dimaki-maki satu persatu. Kalau Anda jadi presiden. Ya, lumayan lah untuk lawak-lawak dan sensasi. Kalau kita punya presiden seperti Anda, ya di satu sisi kita terhibur, Pak. Di satu sisi kita terhibur. Tapi di sisi lainnya, Pak, kita mampus, Pak. Ya, kita mampus. Pertama, kebijakannya nggak jelas, Pak. Kita akan susah. Ya. Kebijakan Anda nggak jelas. Yang adanya saling menyalahkan terus.
Dan kita nggak pungkiri, semangat dari atas tuh bisa mengalir ke bawah. Kalau presiden kita, orang yang tukang menyalahkan orang lain, otomatis rakyatnya juga akan tertular. Sama seperti di gereja, kenapa di tempat Anda semua orangnya tuh tukang nyalain orang lain? Ya, YouTuber-YouTuber Kristen tuh kenapa suka menyalahkan orang lain? Ketularan dari Anda. Ketularan dari Anda, karena mereka menjadikan Saifuddin sebagai role model, sebagai jagoan, sebagai panutan. Termasuk Walabu ya, Walabu kan yang bilang itu, Bapaklah panutan kami, berkat Bapak semangat kami tetap semangat. Ya, sekarang Walabu juga sama, tukang nyala-nyalain orang deh sekarang. Walaupun udah saya ajari berkali-kali sekarang. Ya, saya selalu membimbing dia, tapi terserah dia lah mau ikut siapa. Dia mau ikut bimbingan Bapak atau ikut saya. Bahaya Pak, kalau kita punya presiden seperti Bapak, Pak. Pening nanti kita Pak. Entah apa-apa aja. Gebrakan Anda itu ya. Dan coba Anda pikir Pak. Ya, apakah lebih bagus ada Anda di Indonesia atau tidak? Terus ada Anda di dunia ini atau tidak? Apa kontribusi dari seorang Saifuddin Ibrahim untuk Indonesia sekarang? Adakah yang positif atau lebih banyak negatifnya? Ya, coba teman-teman Kristen yang pikirlah, jangan saya yang pikir lagi. Saya kasih kesempatan buat teman-teman Kristen untuk renungkan ini. Terutama yang Protestan ya. Kalau Katolik saya sadar, mereka juga sangat tidak setuju dengan orang-orang seperti ini. Saya bilang nih Protestan dulu nih. Apakah kalian masih suka melihat pendeta seperti ini, yang mulutnya hanya menghujat, bahkan merencanakan, ya, kalau dia jadi presiden duluan akan meracuni orang, membunuh orang, nanti semua yang nggak cocok sama dia akan dibunuh. Mahfud MD, wah menentang kebijakan saya, racuni dia. Ya. Jadi setiap orang yang nggak cocok dengan kebijakannya akan diracuni. Wah ini DPR udah mulai melawan, racuni dia. Bahaya Pak orang-orang seperti ini. Jadi bagi teman-teman Oten yang masih bisa berpikir waras, ya saya cuma mengajak teman-teman Oten untuk ya bersatu padulah kita menjaga keutuhan negara kita. Karena ini memang ada agenda besar untuk merongrong kesatuan negara kita ini ya, yang ingin memecah belah anak bangsa. Lihat saja narasinya sekarang. Nah, nanti akan saya buka nih, bagaimana teman-teman YouTuber Kristen ini ya, hanya karena MKC divonis 10 tahun penjara, sekarang sibuk meminta untuk memisahkan diri dari Indonesia. Ya, udah mulai nih. Kalau kemarin cuma Paul Jang, Saifuddin Ibrahim, sekarang semangat tersebut udah menular kepada YouTuber-YouTuber Kristen lain, para oten-oten paukers yang lain, yang sibuk sekarang sudah bilang, wah kita harus misahkan diri saja kalau udah seperti ini. Ini bahaya untuk keutuhan negara kita ya. Jadi bagi aparat penegak hukum, cobalah ini dipelajari. Kalau memang ini bisa membahayakan, ya silakan diamankan aja Pak. Daripada nanti kita gontok-gontokan terus seperti ini, mau sampai kapan? Umat Kristen itu saudara kami. Kami saudara sebangsa setanah air. Saya mencintai teman-teman Kristen saya. Ya, saya tidak mau mereka itu jadi aneh-aneh hanya karena mendengar pengajaran-pengajaran sesat dari pendeta yang tidak bertanggung jawab seperti Saifuddin Ibrahim. Itu aja pesan dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Jaga terus kesatuan negara kita, jaga terus persaudaraan kita ini ya, kerjasama kita selama ini. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.